Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohdiana Purba dengan NIM 320313003. Nah, di mana saya berasal dari kelas A, Pendidikan Geografi 2020 Universitas Negeri Medan. Di mana video ini untuk memenuhi mata kuliah IPS terpadu. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana nih kabarnya untuk pagi hari ini? Semangat belum sih untuk memulai pembelajaran kita? Di mana materi kita hari ini sangatlah menarik tahu, di mana materi kita yaitu membahas pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial budaya. Nah, menarik bukan? Materi kita dimulai dari pengertian pluralisme. Di sini pluralisme tersebut berasal dari dua kata, yang dimana berasal dari plural dan isme. Nah, dimana plural diartikan sebagai paham dan isme diartikan sebagai sebuah keragaman. Pluralisme merupakan paham yang menghargai adanya perbedaan dalam suatu masyarakat dan memperbolehkan kelompok yang berbeda tersebut untuk menjaga keunikan masing-masing budayanya. Nah, di mana kelompok-kelompok tersebut memiliki kedudukan yang sama, tidak ada mendominasi ataupun menguasai antar kelompok-kelompok tersebut. Paham belum pengertian dari polaritas yang sudah dijelaskan? Nah, di mana di sini kita akan melanjut terhadap dampak dengan adanya sikap polaritas, di mana secara langsung ataupun tidak langsung dengan adanya sikap polaritas akan memberikan manfaat kepada kita, di mana ada pun manfaatnya sebagai berikut. Yang pertama, munculnya sikap saling menghargai, di mana yang kedua yaitu toleransi di mana-mana. Yang ketiga, menciptakan masyarakat yang majemuk. Dan yang keempat, nah, teman-teman sudah paham belum mengenai manfaat dari sikap polaritas? Di sini saya akan memaparkan bagaimana sikap-sikap polaritas tersebut. Yang pertama, hidup dalam perbedaan sikap, yaitu adanya sikap saling bertoleransi yang berbeda dengan diri kita. Yang kedua yaitu saling menghargai, di mana mendudukan semua manusia dalam relasi kesetaraan. Yang ketiga yaitu sikap saling percaya, di mana rasa saling percaya adalah salah satu unsur terpenting dalam menjalani hubungan antar sesama manusia dalam suatu kultural ataupun masyarakat. Yang terakhir yaitu interdependen, yaitu sikap saling membutuhkan atau saling ketergantungan, sebagaimana manusia adalah makhluk sosial antara satu dengan yang lainnya, sehingga saling membutuhkan dan saling melengkapi. Materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk pluralisme. Yang pertama yaitu pluralisme budaya, yaitu sebuah kondisi budaya yang majemuk, di mana digunakan untuk menggambarkan kondisi penerimaan budaya alternatif, yaitu menerapkan sikap toleransi atas perbedaan yang ada. Yang kedua yaitu pluralisme agama, yang dimana berkaitan dengan penerimaan terhadap agama yang berbeda dan digunakan dengan cara yang berbeda. Yang ketiga yaitu pluralisme sosial, di mana merupakan sebuah paham untuk menerima keberagaman berupa sikap saling menghormati dalam interaksi sosial yang terjadi baik individu maupun kelompok pada sebuah tatanan sosial. Yang terakhir yaitu pluralisme ilmu pengetahuan, yaitu sebuah keanekaragaman ilmu yang bisa menjadi faktor utama untuk pertumbuhan ilmu pengetahuan. Untuk materi selanjutnya, kita membahas mengenai beberapa contoh perbedaan agama, budaya, suku bangsa, dan pekerjaan yang dapat bersumber dari media atau kehidupan-kehidupan di sekitar kita. Nah, di sini kita akan memulai yang pertama yaitu pada perbedaan agama. Yang pertama yaitu perbedaan agama, di mana agama merupakan pondasi ataupun penuntun hidup yang harus dimiliki setiap orang untuk mempunyai arah dalam tujuan hidupnya, di mana di negara kita terdapat beberapa agama, yaitu agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah,
Walaupun di negara kita, sebagian besar memeluk agama Islam, tetapi tetap saling menghargai dan menghormati terhadap agama yang satu dengan agama yang lainnya, di mana Tuhan dari masing-masing agama memanglah berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya hanyalah ada satu Tuhan di dunia ini. Sehingga tanamkan sifat saling menghargai dan menghormati untuk mempersatukan tali silaturahmi yang baik dari perbedaan agama yang ada di dunia ini. Yang kedua, yaitu adanya perbedaan adat istiadat. Adat istiadat adalah hal lazim yang pasti dimiliki oleh setiap daerah. Banyak sekali adat istiadat yang menempati daerah-daerah di Indonesia, di mana setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing, baik itu dari rumah adat, tarian adat, baju adat, bahasa daerah, dan senjata daerah. Sehingga, karena adanya adat istiadat memiliki nilai-nilai yang sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat di daerah negara kita. Jadi, bukanlah hanya arti dari adat istiadat yang dipahami, namun jagalah dan kelestarikan nilai-nilai dan ciri khas dari adat istiadat agar generasi-generasi setelahnya dapat mengetahui, memahami, dan bisa merasakan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, yang terakhir yaitu perbedaan budaya. Budaya merupakan hal-hal yang berkaitan dengan akal dan pikiran manusia. Budaya di negara kita sangatlah beraneka ragam, di mana dimulai dari suku Batak, Jawa, Sunda, Aceh, Dayak, dan banyak lainnya. Nah, di mana budaya memang berbeda-beda, tetapi hebatnya masyarakat kita bisa saling menerima, menyayangi, menghormati, serta saling menghargai satu sama lain. Walaupun budaya di negara kita berbeda-beda, perbedaan budaya tidak menghalangi negara kita dalam membangun kerukunan dan keharmonisan negara ini. Budaya tersebut, maka dengan bersatu, maka akan menimbulkan keharmonisan di negara ini. Jadi, walaupun budaya di negeri kita berbeda-beda, kerukunan dan keharmonisan akan menyatukan perbedaan tersebut, sehingga menjadikan negara kita negara kesatuan yang saling bekerjasama, menghargai, dan bergotong royong. Nah, tidak terasa ya, kita berada di akhir pertemuan materi kita pada pagi hari ini. Nah, teman-teman sudah paham belum materi-materi yang sudah kita jelaskan di video sebelumnya, yaitu di mana kita membahas mengenai pengertian dari pluralisme, kemudian membahas mengenai manfaat sikap pluralisme, kemudian adanya sikap pluralisme, dan jenis-jenis pluralisme. Kemudian, kita juga membahas mengenai contoh-contoh perbedaan agama, adat istiadat, dan budaya. Nah, semoga materi yang dibahas pada pagi hari ini teman-teman dapat mengerti ya. Demikian video dari saya. Semoga kita bertemu di lain. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.